Di sini saya mengambil mata kuliah IT Risk Management, dan di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang ada pada IT Risk Management. Ada 11 poin yang akan saya jelaskan bersama teman saya Surya Lesmana. Untuk selanjutnya akan saya mulai. Nah, poin yang pertama yaitu memberikan nilai tambah dan nilai-nilai dalam organisasi. Prinsip ini di mana kegiatan organisasi harus menimbang resiko yang akan ditimbulkan, dampak tentang kapabilitas organisasi dalam menyerap resiko, mengantisipasi resiko-resiko yang buruk dan dapat membahayakan organisasi tersebut. Poin kedua yaitu bagian terpadu dari seluruh proses organisasi. Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko tidak hanya ditanggung-jawabi oleh top manajemen, namun tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada seluruh anggota ataupun seluruh bagian yang ada di organisasi tersebut. Poin yang ketiga yaitu bagian dari pengambil keputusan. Dalam prinsip ini, sama halnya dengan poin kedua, seluruh anggota dan seluruh jajaran yang ada dalam organisasi memiliki hak yang sama dalam memilih alternatif keputusan, dan organisasi harus mempertanggungjawabkan unsur resiko dari setiap alternatif, ketersediaan sumber daya dalam organisasi, serta kapabilitas dan toleransi organisasi dalam menyerap resiko. Selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu secara khusus menangani ketidakpastian. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap organisasi harus memberikan ukuran atau parameter terhadap konsekuensi dari resiko. Contohnya, ketika organisasi itu membuat sebuah keputusan, tidak harus ada parameter di mana resiko itu yang akan ditimbulkan adalah akan berdampak baik, buruk, atau sangat buruk. Nah, dan hal ini dapat mereduksi eksposur dari resiko ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi. Poin kelima yaitu sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Dalam hal ini, prinsip harus dijalankan secara konsisten dan terintegritas pada seluruh organisasi, guna memperjelas kewenangan, peran, tanggung jawab dari setiap unit organisasi yang berkaitan dengan manajemen. Resiko juga diperlukan untuk mendukung efektivitas manajemen resiko. Selanjutnya yaitu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Manajemen risiko harus didukung dengan informasi terbaik yang dapat diperoleh organisasi. Informasi terbaik terdiri dari 3 aspek, yaitu relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Sama seperti halnya poin kelima. Untuk mendukung perolehan informasi terbaik, organisasi dapat melakukan proses dokumentasi dan membentuk database informasi, misalnya membuat risk register. Dengan adanya informasi terbaik, maka resiko yang dapat ditimbulkan akan menjadi berkurang. Nama saya Surya Lesmana, saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya tadi, Iwan Kurniansah, di mana yang ketujuh adalah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ya, tak lupa pula kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam suatu organisasi. Yang tak lupa pula tentu memiliki karakteristik tersendiri dan menghadapi resiko-resiko yang berbeda-beda. Setiap pemangku resiko tidak dapat hanya mengikuti sistem manajemen risiko yang dibentuk oleh unit atau organisasi lain, tapi harus menyesuaikan dengan keadaan dan risiko yang dihadapinya. Dan yang ke-8, kita mempertimbangkan faktor budaya manusia. Di sini kita harus mempertimbangkan yang namanya kultur dari setiap daerah-daerah, persepsi, kapabilitas manusia, termasuk memperhitungkan perselisihan kepentingan antara organisasi dengan individu di dalamnya. Terus yang ke-9 itu ada transparan dan inklusif, di mana penerapan pada informasi mengenai manajemen risiko kita harus melibatkan seluruh bagian yang ada di dalam organisasi. Keberadaan ini risiko juga tidak boleh disembunyikan atau dilebih-lebihkan. Dan yang ke-10 dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan. Di prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus diimplementasikan secara konsisten dan berulang, serta harus dapat memfasilitasi perubahan pada sisi internal dan eksternal organisasi. Dan yang terakhir ini, yang ke-11, kita memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi. Di mana
keberadaan manajemen risiko itu harus kita perbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan konteks internal dan eksternal di dalam organisasi. Perbaikan kelanjutan ini akan menimbulkan efek yang lebih baik untuk organisasi kita. Selain 11 poin yang tadi saya sampaikan dan teman saya sampaikan, ada 6 poin lagi yang ada dalam prinsip IT Risk Management. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan bisnis, di mana prinsip yang dijalankan dalam organisasi harus sesuai dengan tujuan apa yang diinginkan dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu menyelaraskan IT Risk dengan IRM. IRM yaitu Enterprise Risk Management, di mana perusahaan itu harus menenggang resiko manajemen yang akan ditimbulkan agar kedepannya tidak timbul masalah yang akan berdampak buruk bagi organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu cost. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan antara cost dan benefit. Cost di mana yaitu biaya yang akan dikeluarkan dalam organisasi, dan benefit adalah manfaat yang akan didapatkan setelah kita mengeluarkan biaya. Organisasi harus menimbang cost dan benefit agar tidak terjadi pengelolaan yang buruk yang akan berdampak pada ketidakstabilan di dalam organisasi. Yang keempat, kita menjalankan diskusi dengan yang adil dan terbuka, di mana kita tidak ada menutupi untuk ke rekan-rekan seperjuangan kita. Seperti itulah contoh-contohnya. Kita saling sharing dan berbagi informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, yang kelima, kita membangun tujuan bersama dan tanggung jawab. Kita tak lupa pula dalam setiap plan yang kita buat, kita harus membangun tujuan bersama, dan jangan lupa untuk kita tanggung jawab bersama-sama. Misalnya si A melakukan kegiatan ini untuk tujuan kita yang meningkatkan tujuan bersama kita lebih bagus kembali, tapi tanggung jawabnya dia sendiri yang menanggungnya. Tidak bisa. Kita harus bersama-sama untuk mempertanggungjawabkannya. Baik, yang terakhir di sini fungsi dari bagian dan kegiatan sehari-hari. Di sini kita meningkatkan kembali prinsip-prinsip itu. Kita harus membuat kegiatan sehari-hari agar tidak lupa yang namanya dengan kegiatan sosial di dalam organisasi. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan mengenai prinsip-prinsip IT Risk Management.